Semua pengungsi Rohingya di Aceh Barat kabur dari tempat penampungan. Nah, kata pihak kepolisian yang berusaha untuk mencari ini hasilnya nihil. Hola netizen yang tercinta. Sebanyak 27 orang Rohingya di kamp penampungan sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh kabur. Mereka kabur menjelang subuh. Adapun 27 Rohingya ini kabur pada Sabtu 1 Juni 2024 lalu. Mereka merupakan Rohingya yang tersisa. Sebelumnya pada Jumat 31 Mei 2024 sebanyak 16 orang Rohingya yang sebelumnya ditampung pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga kabur atau melarikan diri dari kamp pengungsian. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Azim mengatakan, dengan kaburnya 27 orang Rohingya tersebut, saat ini tidak ada lagi para Rohingya di Kabupaten Aceh Barat. Ia mengatakan puluhan Rohingya tersebut melarikan diri diperkirakan pada Sabtu 1 Juni 2024 menjelang subuh saat kawasan tersebut dilanda hujan lebat dan petugas yang berjaga tertidur. Ia menambahkan kamp penampungan sementara yang telah kosong tersebut hanya meninggalkan beberapa pakaian milik Rohingya, sementara barang lainnya telah dibawa kabur Rohingya. Azim mengatakan pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut ke pimpinan daerah setempat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengungsi Rohingya di Aceh Barat kabur, petugas kaget, tempat penampungan kosong. Lari kemana kalian? Benar-benar kalian Rohingya ya, bentar-bentar kabur, dikasih tempat penumpangan kabur. Sini Medan, sini Medan. Sampai di Medan, kami gulung kepala kalian. Besi-besinya kami jual. Warga Belawan, warga Marelan, warga Martubung, nanti malam kita siaga, kita jaga Belawan. Awas, jangan sampai Medan, banyak kali makan orang itu berai. Takut kali aku entah apa Rohingya ini, udah lama nggak bikin ulah lagi, tiba-tiba datang, tiba-tiba kabur, nggak ada bilang makasih kan ya Rohingya ya. Sampai kalian ke Medan, kalau emang besi kapal kalian, tahu lah kan, awak ketua besi kota Medan, pasukan angkat besi. Kalau emang kayu kapal kalian, kami jual ke Panglong, udah selalu aja kau, nggak usah banyak-banyak gaya. Kutunggu kau di Medan, sini, datang, cepat, ore, Rohingya datang, ore. Kalian lihat nih guys, lama gak ada kabar pengungsi Rohingya kabur, menghilang entah kemana. Aduh, kan udah gue bilang, tapi masih ada aja yang gak percaya. Kabar menghilangnya pengungsi Rohingya ini juga sudah dikonfirmasi dan dibenarkan sama pihak UNHCR Sabtu kemarin tanggal 1 Juni 2024. Kamp penampungan pengungsi Rohingya yang berada di komplek perkantoran Bupati Aceh kini telah kosong. Dalam sehari seluruh penghuninya kabur. Dan lebih kocaknya adalah UNHCR Indonesia mengaku tugas mereka kini juga telah berakhir. Ini kocak banget, puncak komedi nih. Tapi gak usah khawatir, kita bisa tanya saudaranya yang katanya kemarin mau bertanggung jawab sampai-sampai dia fitnah gua Yahudi lah, Syiah lah hanya gara-gara membela saudaranya itu. Bro Ale yang bener aja, gimana tuh saudara lu menghilang tuh. Jadi kemarin tuh dia lah yang bilang gue Yahudi lah, Syiah lah, segala macam hanya gara-gara simbol ini. Padahal kalau hati kita benar, hati kita bersih, lihat ini adalah syahadat. Silahkan silaturahmi ya baik-baik gitu kan, tanya brother ini di mana Rohingya sekarang. Kabar terbaru dari pengungsi Rohingya di Aceh. Sesuai apa yang gue takutin dari lama, semua pengungsi Rohingya di Aceh Barat kabur dari penampungan. Tadi gue baca ada 75 orang yang kabur, dan mereka tuh tinggalin nih semua nih tendanya kayak begini, baju yang udah dikasih, sumbangan dan lain-lain. Mereka kabur entah kemana. Sumatera itu ujungnya Aceh, ujung di bawah itu adalah Lampung. Jadi tuh mereka bisa kabur kemana, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Riau, ke Lampung, ke Bengkulu. Ya kita nggak tahu mereka kabur kemana. Dan mereka pasti akan beranak pinak di pulau tersebut. Jadi siap-siap aja nih, negara kita bakal kayak tetangga kita Malaysia, bakal muncul wajah-wajah baru, bakal muncul suku-suku baru, dan mereka tuh berhak merasa menduduki pulau tersebut. Dulu pas Rohingya pertama kali mendarat di Aceh itu, Pak Jokowi itu udah nolak, tapi itu Pak Jokowi itu dihujat sama warga-warga di sana. Dia bilang nggak apa-apa lah, bantuin, kasihan pengungsi gini-gini, mereka mau kemana. Ya udah sekarang ngerasain aja sendiri apa yang terjadi. Orang negara sendiri masih banyak yang harus dibantu, kok udah sosokan ngebantu
warga yang gak jelas dari mana. Feeling gue mereka akan stay dulu di hutan, dia akan turun satu persatu ke kota, dan orang tuh gak bakal sadar lama-lama. Bagi gue sebenarnya tuh warga Sumatera tuh harus satu suara sih. Mereka tuh tegas menolak lagi kehadiran Rohingya di pulau mereka gitu. Ini kalau udah begini nih, organisasi yang bawa mereka tuh udah mana mau tanggung jawab. Mau bingung lah, ngapain mereka buang-buang dana buat nyari-nyari itu pengungsi yang kabur. Jadi kalau warga nggak tegas satu suara menolak, siap-siap aja negara kita tuh jadi kayak Malaysia yang udah kecampur sama orang-orang mereka di sana. Wah, ini nih teman-teman, semua pengungsi Rohingya di Aceh Barat kabur dari tempat penampungan. Nah, karena pihak kepolisian yang berusaha untuk mencari ini hasilnya nihil, tidak ada kabar gitu. Kemudian juga dari UNHCR ini katanya sudah berusaha untuk mencari di keluarganya yang berada di Medan maupun di Pekanbaru, akan tetapi tidak terhubung dengan keluarga-keluarganya mereka, alias nihil juga. Nah, kemudian kemana nih mereka pergi? Kemana mereka kabur? Apakah ke Malaysia atau masih di sekitar Indonesia kayak gitu? Jadi mereka berpencar, kemungkinan juga nanti akan ke daerah-daerah lain, ya siapa yang tahu gitu kan. Nah, inilah hasilnya kalau kita tidak tegas. Jadi seenaknya mereka, dan juga mereka ini kayak kebal hukum gitu. Gimana nih hukum di Indonesia terkait dengan hal-hal yang seperti ini? Apa mau ditindak tegas atau tidak? Dan bagi para pembelanya gimana kalau sudah terjadi kasus-kasus seperti ini? Tolong untuk dijawab.